dengan Direktur Penegakan Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Brigadir Jenderal Polisi Edy Hartono, lalu ada Deputi 7 Badan Intelijen Negara Bung Wawan Purwanto dan Stanislaus Rianta, pakar intelijen dan terorisme dari Universitas Indonesia. Terakhir Pak Brigjen Polisi Edy Hartono. Pak Edy, apa yang akan dilakukan BNPT ke depan terkait dengan peristiwa ini? Tentu kita berharap ini tidak ada hal yang memang luar biasa, meskipun kita juga yakin bahwa negara bekerja keras untuk menumpas terorisme. Ya, tentunya sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 5 2018, negara wajib melakukan pencegahan. Di mana Amanat Undang-Undang Nomor 5 2018 adalah pencegahan itu dilakukan 3. Pertama, kesiapsiagaan nasional, kemudian kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Nah, ketika bicara kesiapsiagaan nasional, kita membangun pemberdayaan pada masyarakat untuk sama-sama melawan daripada perkembangan paham radikal terorisme. Itu menemukan masyarakat atau kearifan lokal untuk sama-sama mereduksi. Termasuk ada rencana pelibatan TNI terhadap penanggulangan terorisme. Ada rencana tersebut juga? Ya, tentunya ini juga merupakan adalah amanat nomor 5 bahwa pelibatan TNI itu diatur dalam peraturan presiden, dan saat ini masih dalam progres sudah melalui tahapan konsultasi oleh ke DPR, sekarang masih dalam proses di pemerintah, nanti itu diajukan kepada Bapak Presiden. Dan nanti tentunya ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5, ketika memang ancamannya tinggi, eskalasi tinggi, kita bisa melibatkan TNI untuk ikut dalam pemberantasan terorisme. Oke, saya ke Bung Stanis. Bung Stanis tadi terkait dengan pernikahan 7 bulan yang kemudian tadi disampaikan bahwa bisa jadi kemudian ini menarik anggota baru lewat pernikahan. Apakah itu kemudian yang mafhum terjadi? Ya, itu sangat dimungkinkan. Kemudian pernikahan yang baru 6 bulan itu memang dimungkinkan karena mereka punya rencana besar. Sehingga ketika mereka punya tujuan, misalnya tujuan untuk melakukan aksi bom bunuh diri yang dia anggap itu suatu tujuan mulia, maka dia mengajak pasangannya. Dan mereka mengesahkan hubungan itu dengan nikah siri itu. Jadi sangat dimungkinkan hal itu terjadi. Makanya ketika kasus di Surabaya, itu pasangan suami istri dengan anak-anaknya, dia ingin punya keyakinan ketika aksi itu nanti ada tujuan mulia, dianggap naik kuda, dia mengajak orang-orang terdekatnya. Jadi ini yang harus diwaspadai. Mungkin perlu peran dari para tokoh agama, para ulama, untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah ajaran yang salah. Bunuh diri itu tidak ada dalam agama, dan serangan teror pun itu dilarang agama. Ini perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa itu adalah ajaran yang salah. Kemudian itu adalah kelompok yang tidak benar, supaya masyarakat tidak ada yang ikut ke sana. Jadi perlu gerakan besar, gerakan yang masif melibatkan semua pemuka agama dan semua masyarakat untuk menyadari hal ini. Termasuk juga kemudian logika ketika kemudian melalui bom bunuh diri lalu masuk surga, kenapa tidak kemudian pimpinannya saja yang lebih dahulu? Itu logika sederhana sesungguhnya yang bisa digunakan. Ya, tapi mereka kan tidak sempat berpikir seperti itu. Jadi mereka memang ditugaskan mungkin penugasan atau mungkin bukan ditunjuk. Mereka harus taat kepada pemimpinnya. Nah, ketaatan seperti ini yang harusnya diimbangi dengan narasi-narasi, dilawan dengan narasi-narasi dari para pemuka agama, dari pemerintah, supaya tidak terjadi lagi. Ini perlu peran besar masyarakat dan tokoh masyarakat, tidak hanya negara. Karena negara saja yang sudah melakukan aksi yang luar biasa, tidak cukup jika masyarakatnya tidak berperan serta aktif di sini. Saya ke Bung Wawan. Tadi sampaikan bahwa masyarakat juga harus ikut berperan aktif. Bayangan dari Badan Intelijen Negara, apa yang bisa dilakukan? Ya, kami banyak melakukan komunikasi dan kami punya akun-akun resmi yang setiap saat bisa berdialog dengan berbagai kalangan. Juga termasuk kalangan milenial yang bertanya banyak hal yang bisa disampaikan di situ. Dan kami juga melakukan patroli 24 jam, patroli cyber, dan itu kami bukan CCIC Polri aja ya, bukan Direktorat Cyber Polri saja, BIN juga punya? Oh ya, kita punya, dan di sana kalau misalnya ada yang minor-minor tetap juga kita peringatkan. Kemudian kita literasi untuk lurusnya seperti apa, kita juga dorong supaya mereka membaca. Ini menarik, BIN memperingatkan, bagaimana caranya? Apakah kemudian ada kewenangannya? Lewat akun-akun itu kita akan berinteraksi, jadi kita selalu meringatkan. Dari komunikasi itu
mereka banyak juga yang menjadi baik. Kalau mereka yang bandel-bandel ya itu mengandung risiko hukum ya banyak yang ditindak juga. Ditindak oleh? Dilaporkan kan? Oh, ke polisi? Ya. Tetap polisi yang menindak? Oh iya. Oke. Kemudian juga akunnya banyak juga yang ditutup. Jadi semuanya ini mengandung sanksi. Kita juga sampaikan ke mereka. Karena banyak diantaranya mereka menganggap itu ranah privat. Padahal itu ranah publik. Oleh karenanya dengan kerjasama seperti ini, termasuk dengan Ormas, OKP, organisasi-organisasi lainnya termasuk KL terkait, semuanya bisa saling bersinergi untuk memberikan pandangan-pandangan bagaimana ini menarik Bung Wan, mungkin kita akan membahas ini di lain kesempatan, tapi saya ingin menyampaikan soal ini karena bisa jadi kemudian ini diatasnamakan orang-orang tertentu yang kemudian hendak menipu dan lain sebagainya. Tidakkah kemudian sebaiknya disampaikan secara terbuka bahwa BIN juga melakukan proses patroli siber yang kemudian secara terbuka misalnya ketahuan identitasnya dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian membedakan? Jangan-jangan nanti ada oknum-oknum gadungan yang melakukan penipuan. Oh, selama ini kan kita tidak melakukan itu ya. Kalau yang penipuan langsung diproses hukum. Banyak juga yang lantas mengaku-ngaku sebagai anggota BIN yang diproses itu banyak. Dan itu saya juga sarankan kalau ada yang mengaku begitu langsung laporkan ke yang berwajib biar diproses sehingga secara terbuka, transparan dan bisa ditutupi sehingga tidak ada yang menggoreng untuk pembentukan opini publik. Dan kita di sini bertanggung jawab penuh terhadap bagaimana arus dinamika masyarakat termasuk pemikiran-pemikiran yang menyimpang, mengarah kepada intoleransi maupun gerakan agitasi yang mengarah kepada teror. Nah ini semua terus-menerus kita lakukan dengan bekerja sama antar KL terkait supaya mereka juga saling memberikan input, output, dan feedback-nya. Dan ini menurut sejumlah riset yang kita lakukan sangat efektif untuk memberikan satu peringatan-peringatan. Dan semuanya akan kembali kepada mereka ketika diperingatkan itu responnya seperti apa. Tapi tidaknya ini memberikan satu gambaran bahwa mereka itu ada yang memberikan kontrol, ada yang melakukan patroli yang akhirnya dia pun juga berhati-hati untuk ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran apalagi yang lantas bisa menimbulkan aksi-aksi teror, dorongan agitasi untuk membuat bom ataupun juga lone wolf dan semuanya itu tampak dari situ dan pada akhirnya titiknya adalah mengubah mindset atau mengubah estom, emosi, sikap, tingkah laku, opini, dan motivasi masyarakat itu untuk kembali ke NKRI. Baik, niat yang baik tentu harus kemudian diimbangi juga komunikasi yang terbuka karena bisa nanti kemudian ada efek-efek dari yang tidak diinginkan. Tapi ini menarik, lain waktu mungkin kita akan membahas topik soal ini khusus terkait dengan Badan Intelijen Negara yang menggunakan kewenangannya untuk kemudian melakukan patroli siber. Tentu ada pro kontra di sana dan bagaimana sesungguhnya detail seperti itu. Tujuannya kami yakin bahwa itu adalah hal yang baik meskipun pelaksanaannya tentu juga harus dikawal bersama-sama. Terima kasih Bung Wawan Purwanto dari Deputi 7 Badan Intelijen Negara. Kemudian ada Bung Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dari Universitas Indonesia dan Direktur Penegakan Hukum BNPT, Brigadir Jenderal Polisi Edi Hartono. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu.